Baik, terima kasih. Selamat pagi adik-adik semua. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat selalu dimanapun adik-adik semua berada. Dalam kesempatan ini, kita akan memulai dengan pelajaran mata kuliah ilmu tanah. Pada bagian pertama ini, kita mempelajari tentang garis besar secara umum tentang ilmu tanah, terutama juga ilmu tanah kehutanan yang mungkin sedikit berbeda dengan apa yang akan dipelajari di dalam tanah pertanian. Karena objek yang membedakan antara tanah kehutanan maupun tanah pertanian ataupun untuk kepentingan lain. Tanah secara umum bahwa dipahami tanah itu bagian dari daratan di permukaan bumi yang memiliki kepentingan yang beragam terhadap penggunanya. Tanah bagi orang kehutanan akan berbeda dengan tanah yang digunakan oleh orang pertanian maupun orang geologi maupun orang infrastruktur ya. Bagi orang kehutanan, tanah itu adalah surganya kehidupan. Tapi beda lagi dengan orang geologi. Orang geologi, kemudian orang pertambangan mungkin menganggap bahwa tanah itu merupakan penghalang bagi mereka yang akan mendapatkan bahan material, tambang terutama. Kemudian bagi orang pertanian juga kehutanan juga memiliki fungsi yang sama. Tapi bagi orang infrastruktur bahwa tanah itu memiliki fungsi yang harus dipadatkan karena jalan memiliki peran yang harus diperkeras gitu agar tidak terjadi gelombang pada jalan. Sehingga kepentingan terhadap tanah itu menjadi berbeda-beda. Nah, ini yang membuat kita mempelajari tanah dari sudut pandang kehutanan, bukan dari sudut pandang tambang, bukan dari sudut pandang infrastruktur. Nah, kemudian bagi kehutanan ya, bagi orang kehutanan bahwa ilmu tanah itu atau tanah itu seperti surganya bagi kehidupan. Di sini kalau kita melihat adanya burung yang dia terbang di atas hutan ya. Kemudian ada hutan yang merupakan tempat di mana berkembangnya pohon-pohon yang cukup besar. Nah, bagi tumbuhan dan vegetasi ini, bagi kehutanan, tanah itu surganya kehidupan gitu ya. Dan di atasnya tanah itu bertempat seluruh makhluk hidup ya, banyak makhluk hidup baik itu makro maupun mikroorganisme yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Tapi beda lagi dengan orang pertambangan. Kalau kita melihat di sini ada batu bara ya, ada batu bara, kemudian di tanahnya ada tanah, maka tanah itu dipandang sebagai penghalang untuk mendapatkan material tambang batu bara. Nah, oleh karena itu tanah ini bagi orang pertambangan disingkirkan gitu ya, disingkirkan atau kadang-kadang mereka juga sesuai SOP-nya itu disebut dengan tanah pucuk ya. Tanah pucuk kemudian dipindah ke tempat lain, nanti ketika direklamasi akan digunakan untuk kegiatan penanaman. Tapi pada intinya bahwa tanah ini bagi orang pertambangan menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan material tambang yang diinginkan, yaitu misalnya batu bara ataupun biji besi ataupun yang lainnya. Nah, ini sudut kepentingan berbeda-beda. Beda lagi dengan orang, saya sebut tadi orang infrastruktur ya. Orang infrastruktur bangun jalan misalnya tanah itu harus diperkeras ya dengan batuan, dengan split mungkin ya di situ. Nah, sehingga jalan itu menjadi keras dan tidak bergelombang. Nah, oleh karena tanah menjadi tidak bisa ditanami ketika dipakai infrastruktur jalan. Sehingga di sini kepentingan tanah menjadi berbeda-beda. Oleh karena itu, tanah bagi kehutanan karena dia merupakan surganya bagi kehidupan makhluk di atasnya, maka tanah bagi kehutanan harus dilakukan konservasi atau dilakukan perlindungan sehingga tanah itu menjadi berfungsi secara optimal.
Nah, kemudian eh, definisi tanah secara umum di kehutanan ya, atau tanah secara umum di perhutanan maupun pertanian adalah bahwa tanah itu merupakan kumpulan dari benda alam di permukaan bumi yang tersusun atas horizon-horizon. Horizon berarti lapisan-lapisan. Kemudian terdiri dari campuran bahan mineral. Bahan mineral itu berasal dari mana? Bahan mineral itu berasal dari pelapukan batuan. Kemudian bahan organik. Bahan organik berasal dari peruraian bahan-bahan material organik. Kemudian air dan udara yang merupakan kuncinya di dalam kehutanan adalah merupakan media untuk pertumbuhan tanaman. Jadi tanah yang dimaksud di dalam kehutanan itu adalah media yang bisa digunakan untuk pertumbuhan tanaman. Nah, di sini ada perbedaan antara tanah dengan lahan. Lahan berbeda maknanya dengan tanah. Lahan mencakup bagian atau dari bentang alam atau landscape yang mencakup pengertian yang lebih luas. Yang di dalamnya terdapat tanah, kemudian di dalamnya juga iklim, topografi, hidrologi, vegetasi di atasnya, kemudian yang saling mempengaruhi terhadap penggunaan lahan. Nah, oleh karena itu di dalam batasan ini maka tanah dipandang merupakan bagian dari lahan. Kalau kita bicara tanah hanya kita bicara misalnya tentang sifat fisik maupun kimia tanah. Kalau bicara lahan maka bicaranya adalah dari di atas permukaan tanah, kemudian di dalam tanah dan di permukaan tanah itu sendiri. Jadi lahan itu memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan tanah ya. Nah, oleh karena itu dalam bicara ilmu tanah, kita nanti banyak mempelajari tentang sifat fisik maupun kimia tanah ya. Tapi dari sifat fisik dan kimia tanah itu dipengaruhi oleh banyak faktor nih. Nanti kita akan bicarakan di bab-bab selanjutnya. Nah, kemudian tanah merupakan horizon tanah yang terletak di atas batuan dan terbentuk sebagai hasil interaksi sepanjang waktu dari iklim, organisme, bahan induk, dan relief. Jadi tanah itu tadi kita sebutkan berasal dari bahan mineral ya. Bahan mineral itu berasal dari pelapukan batuan, kemudian bahan vegetatif itu atau bahan organik itu berasal dari pelapukan material organik. Nah, di dalam tanah itu sendiri itu ada faktor lain yang berinteraksi yaitu ada iklimnya karena batuan melapuk akan dipengaruhi oleh iklim. Batu yang keras itu bisa melapuk atau bisa melunak dengan keadaan iklim tertentu. Panas dan hujan itu menyebabkan mengembang mengkerutnya batuan yang menyebabkan batuan itu menjadi mudah untuk terlapuk. Kemudian adanya pengaruh organisme ya. Organisme tumbuhan itu seperti perakaran baik itu dari vegetasi tingkat bawah seperti lumut ataupun vegetasi tingkat atas sampai kepada sere atau fase klimak ya berupa pohon tentunya akan berpengaruh kuat terhadap proses pelapukan batuan yang ada di dalam tanah. Nah, kemudian bahan induk tanah. Kualitas tanah dipengaruhi kuat oleh bahan induknya. Kalau bahan-bahan induknya itu berasal dari batuan-batuan yang mengandung batuan asam, ya nanti peraurannya akan banyak mengandung jenis-jenis tanah yang asam. Kemudian kalau banyak mengandung material-material yang mengandung basa, ya nanti bahan induknya basa, maka nanti hasil pelapukannya juga banyak mengandung jenis-jenis material yang basa. Kemudian relief topografi. Topografi sangat berpengaruh sekali terhadap pembentukan tanah itu. Karena apa? Nanti kita bicara juga di bab selanjutnya tentang faktor-faktor pembentuk tanah ya. Nah, relief ini akan membedakan proses terbentuknya tanah baik itu di daerah bawah ya, di daerah cekungan, kemudian di daerah miring, kemudian dan pun di daerah yang di bagian atas ya. Tentunya akan berbeda tanah yang dibentuknya. Sifat-sifatnya pun akan menunjukkan perbedaan. Ketebalan tanah juga menunjukkan perbedaan. Nah, di sini tanah lalu membentuk suatu lapisan-lapisan karena proses pembentukannya berjalan beriringan dengan waktu. Oleh karena itu tidak sekaligus serta-merta tanah terbentuk
langsung jadi tidak, tapi tanah terbentuk mengikuti proses waktu. Tanah ke arah bawah beralih dengan batuan yang kukuh atau amat keras ya. Kemudian bahan tanah yang tidak kukuh atau yang tidak mengandung akar tanaman, hewan atau tanda-tanda biologi lainnya. Jadi kalau ke bawah itu nanti pada di bawah horizon B sudah tidak mengandung lagi perakaran, maka sudah tidak disebut sebagai tanah ya. Kemudian pada daerah yang tidak mengandung pola kehidupan ya, seperti kalau kita melihat di horizon di bawah horizon B, kemudian ada horizon C dan D, itu sudah jarang mengandung apa itu namanya kehidupan, sehingga orang mengatakan bahwa itu juga tidak lagi dibatasi sebagai tanah ya. Jadi pembatasnya itu adalah daerah-daerah yang seperti itu. Kemudian yang paling utama adalah tanah harus mampu menopang kehidupan manusia, sehingga beberapa tanah yang tidak disebut sebagai tanah adalah misalnya daerah pantai, ya, kemudian daerah perkotaan, kemudian habitat perairan dalam, gletser, kemudian itu tidak disebut sebagai tanah atau disebut sebagai daerah aneka. Jadi disitulah pembatas tanah. Makanya kunci utama dalam definisi tanah itu adalah dia mampu memberikan kehidupan bagi tanaman di atasnya atau tumbuhan di atasnya. Nah, kemudian definisi tanah sendiri, tanah berasal dari bahasa Yunani yang disebut sebagai pedon ya, pedon, dan bahasa Latin atau solum ya. Kemudian adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan-bahan organik. Jadi kalau kita bahasa Latin itu sol ya, solum ya, maka tanah itu diberi akhiran sol ya, solum ya. Misalnya contoh tanah histosol ya, histosol tanah di daerah yang terbentuk di daerah gambut ya, yang terbentuk dari jaringan histosol, histo jaringan, sol itu tanah. Kemudian ada juga yang disebut dengan daerah ultisol. Ultisol, sol itu menunjukkan tanah, dan ult itu menunjukkan tua atau tanah yang sudah berkembang lanjut. Nah, itu sol, makanya solum itu bahasa Latinnya. Kemudian ada beberapa dari pakar tertentu yang mendefinisikan bahwa tanah dari seorang pakar tanah dari Swiss ya yang bekerja di Amerika menyebutkan bahwa tanah itu terbentuk dari bahan induk yang mengalami modifikasi. Pelapuan akibat dinamika faktor iklim, organisme, relief, topografi, dan waktu. Nah, dinamika kelima faktor tersebut membentuk berbagai jenis tanah dan dapat diklasifikasikan jenis-jenisnya tanah tersendiri. Oleh karena itu, di dalam ilmu tanah ada yang disebut dengan pedogenesa, yaitu ilmu yang mempelajari tentang proses pembentukan tanah. Kemudian kalau kita sebut sebagai horizon-horizon tanah tadi itu, maka horizon itu adalah lapisan-lapisan tanah. Nah, kemudian berdasarkan asal-usul terjadinya tanah, maka dapat dilihat sebagai bahwa tanah itu merupakan atau berada di permukaan bumi yang merupakan hasil pelapukan batuan dan bercampur dengan bahan organik dari vegetasi. Artinya dari material batuan, pelapukan batuan atau mineral, kemudian bercampur dengan material dari pelapukan vegetatif atau makhluk hidup lainnya, kemudian terdiri atas ada campuran airnya di dalamnya, kemudian ada udaranya yang tersusun dalam horizon-horizon, terbentuk akibat kerja gaya-gaya alam. Nah, itu definisi tanah secara umum di dalam kehutanan, lalu ditambahi satu lagi di dalam kehutanan, yaitu mampu menopang kehidupan tanaman atau tumbuhan di atasnya. Oleh karena itu, di dalam ilmu tanah, ada beberapa cabang ilmu tanah yang penting untuk dicermati ya. Salah satunya untuk ilmu yang mempelajari tentang pedologi tadi sudah kita sebutkan, mempelajari tentang proses-proses pembentukan tanah dan mengklasifikasinya. Kemudian ilmu tanah dalam perspektif kehutanan ya, ilmu tanah dalam perspektif kehutanan, yaitu tanah itu dipandang untuk mempelajari dalam rangka konservasi tanah pada kawasan hutan. Jadi objek kita adalah hutan. Kemudian ilmu tanah meningkatkan pertumbuhan tegaan dan produktivitas hutan. Kemudian tanah sebagai objek untuk menghutankan kembali kawasan hutan yang gundul dan kritis ya. Kawasan hutan ya, ingat kawasan hutan, bahwa kawasan hutan itu adalah bisa berhutan maupun bisa tidak berhutan.
Nah, oleh karena itu ada kawasan hutan yang gundul atau yang kritis perlu dihutankan, maka itu perlu ilmu tanah di dalam kehutanan. Kemudian ada juga tanah di dalam eh, pasca reklamasi ya, maka menghutankan kembali di pasca reklamasi karena banyak tambang-tambang yang berada di kawasan hutan. Bahkan di hutan produksi sangat banyak sekali. Kalau di hutan lindung mungkin bisa dibatasi oleh peraturan. Tapi di hutan produksi, kawasan hutan yang memiliki tujuan produksi bisa ditambang, sehingga itu perlu dipulihkan kembali fungsinya untuk tanaman kayu. Kemudian tanah sebagai fungsi hidrologi atau tata guna air. Nah, ini penting sekali dari kehutanan. Memang manfaat hutan itu tidak secara langsung bisa dimanfaatkan, tetapi manfaat secara tidak langsung keberadaan hutan itu mampu menopang kehidupan di makhluk hidup di muka bumi. Bayangkan sekarang oksigen ya, itu mahal sekali sekarang zaman COVID-19 ini. Ternyata yang memproduksi siapa dia? Yang memproduksi adalah tanaman. Tanaman memproduksi gratis sekali dengan memproduksi banyak oksigen yang sekarang mahal sekali. Kemudian apa perbedaan untuk mempelajari ilmu tanah di terkait pertanian maupun kehutanan? Itu kita membedakan ya. Ada perbedaan sedikit walaupun tidak mutlak, objeknya adalah tanah, kemudian tanaman juga, cuman jenisnya yang berbeda. Kita menyebut sebagai sistem pengelolaan. Sistem pengelolaan di kehutanan tidak terlalu intensif. Walaupun kita memacu pertumbuhan ataupun pertambahan tegaan, tapi tidak intensif dalam perlakuan terhadap tanah itu. Sedangkan di pertanian, tanah diolah secara intensif, baik itu dengan mekanik maupun secara manual. Kemudian jenis tanaman. Jenis tanaman di kehutanan itu dengan jenis tanaman yang umur panjang, sedangkan di pertanian umurnya rata-rata ada yang 3 minggu, 2 minggu, bahkan paling lama itu 1 musim, walaupun ada beberapa jenis tanaman yang sampai setahun ya, seperti lombok itu bisa sampai 1 tahun ya. Nah itu tapi beda dengan kehutanan. Kehutanan tidak mungkin 1 tahun itu bisa panen. Bahkan untuk jenis fast growing species seperti jenis akasia mangiem itu perlu waktu 8 tahun untuk panen. Jenis-jenis yang lain seperti jenis yang fast growing lain ya seperti eukaliptus dan lain sebagainya juga perlu waktu beberapa tahun gitu. Apalagi yang jenis yang slow growing species atau jenis yang pertumbuhannya lambat itu memerlukan waktu yang sangat cukup lama gitu. Nah, oleh karena itu perbedaannya di sana. Kemudian objek pengelolaan. Kalau di dalam kehutanan itu nutrisi yang diberikan di dalam tanah itu sedikit gitu ya. Kalau di dalam kehutanan ya, kita memberikan pengelolaan dengan nutrisi yang sedikit atau inputnya sedikit ya. Karena kehutanan itu memanfaatkan tanah di bawah 20 cm. Sedangkan di pertanian jenis tanaman umur pendek sehingga akar itu hanya paling panjang di 20 cm di permukaan sehingga di situ yang dipacu untuk diintensifkan. Nah, target hasilnya berbeda juga. Kalau di kehutanan target hasilnya bisa lama, di pertanian itu bisa 2 minggu sudah bisa ada yang dipanen gitu, seperti misalnya seperti jenis-jenis kangkung, bayam, kemudian itu juga bisa cepat sekali dipanen ya. Bahkan semusim itu sudah lama, misalnya jenis jagung, jenis padi dan lain sebagainya. Nah, otomatis dengan cepatan hasil itu maka input nutrisi terhadap tanahnya menjadi tinggi. Sehingga perlu pemupukan, perlu penambah nutrisi yang banyak. Kalau enggak, tanahnya menjadi cepat terdegradasi. Oleh karena itu di kehutanan tidak memerlukan input yang cukup tinggi karena ambilan nutrisi pohon terhadap tanah itu menjadi kecil. Sedangkan yang diberikan kepada tanah itu dengan daun-daun pohon itu cukup banyak sehingga apa? Kesuburan tanah di dalam kehutanan itu mampu menumbuhkan pohon itu dengan dirinya sendiri gitu. Yaitu dengan vegetatif yang daun-daun yang gugur di permukaan tanah untuk diurai menjadi nutrisi bagi dirinya. Tapi di pertanian tidak bisa. Di pertanian harus menggunakan sistem nutrisi tambahan yaitu dengan pemupukan. Kemudian ada konservasi tanah ya. Konservasi tanah di dalam kehutanan tidak terlalu rumit. Bahkan dengan secara alamiah tumbuhan itu akan menjadi konservasi diri sendiri. Kemudian di pertanian konservasi tanah itu berjalan harus menggunakan teknologi mekanisasi, mekanik gitu ya, secara mekanik gitu. Jadi konservasi mekanik dibangunkan di sana untuk menahan agar tidak terjadi kerusakan bagi tanah. Kemudian tanah sebagai
memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai media tumbuh, kemudian sebagai berjangkarnya akar tanaman, dan sebagai penyedia nutrisi. Maka ada tanah yang subur, ada tanah yang tidak subur, ada tanah kering, tanah lembab, tanah basah, itu tergantung dari mana dia dibentuknya. Tanah yang subur itu bukan berarti bahwa tanahnya itu tidak ada nutrisinya atau terpenuhi semua, tapi nutrisi itu terpenuhi dalam kondisi seimbang ya, atau tersediakan bagi tanaman. Tanah tidak subur bukan berarti tidak ada nutrisinya, tapi tanah yang subur itu mungkin ya, mungkin juga kekurangan nutrisi, mungkin juga terdapat banyak nutrisi tetapi tidak tersediakan, seperti di gambut ya. Di gambut itu tanahnya banyak sekali nutrisinya dari vegetatif, tapi karena peruraian bahan organik itu lambat sehingga dia tidak tersediakan untuk pertumbuhan tanaman. Nah, kemudian terkait dengan nantinya akan dipelajari juga terkait dengan pertumbuhan tanaman dan persyaratan tumbuh, kualitas tanah dan persyaratan tumbuh tanaman, maka dipelajari pada ilmu edapologi, yaitu media tumbuh dalam hubungannya dengan pertumbuhan tanaman. Kemudian sifat tanah dikawinkan dengan persyaratan tumbuh tanaman, maka dia bisa menghasilkan pertumbuhan tanaman. Nah, kemudian beberapa ilmu tanah lain yang berkaitan dengan mempelajari tanah, misalnya fisika tanah ya. Fisika tanah itu nanti mempelajari mengenai sifat fisik-fisik tanah ya, sifat fisik tanah seperti tekstur tanah. Tekstur tanah itu perbandingan fraksi-fraksi tanah, kemudian struktur tanah, konsistensi tanah, kandungan dan gerakan air di dalam tanah, suhu dan lain-lain ya. Itu mempengaruhi terhadap pertumbuhan tanaman. Kemudian kimia tanah berkaitan dengan mempelajari kimia unsur-unsur baik hara makro maupun hara mikro di dalam tanah. Nah, itu nanti menopang terhadap pertumbuhan tanaman, keasaman tanah. Nah, di situ dipelajari juga di dalam kimia tanah karena keasaman tanah itu mempengaruhi ketersediaan hara di dalam tanah. Nah, kemudian kesuburan tanah. Kesuburan tanah nanti mempelajari bagaimana hubungan unsur-unsur dalam tanah dengan pertumbuhan tanaman. Pemupukan dan usaha lain yang digunakan untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. Nanti bagaimana diberikan di dalam kesuburan tanah itu tentang pemupukan, kemudian proses pembuatan pupuk, kemudian aplikasi pupuk, dan lain sebagainya. Itu di dalam ilmu kesuburan tanah. Kemudian ada konservasi, ya, ilmu konservasi tanah ya. Kemudian itu mempelajari tentang nanti bagaimana proses terjadinya erosi yang menyebabkan degradasi lahan, kemudian usaha-usaha pencegahan erosi, kemudian pengawetan tanah dan air, yaitu itu nanti di konservasi tanah dan air ya. Kemudian ada mikrobiologi tanah, itu berkaitan dengan mikroorganisme di dalam tanah yang mempengaruhi sifat-sifat tanah, karena disitulah letak peruraian terhadap bahan-bahan organik tanah ya. Maka mikrobiologi tanah ini sangat penting sekali karena mikroorganisme tanah itu sangat berperan dalam distribusi atau konversi vegetasi tanaman menjadi nutrisi-nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian mineralogi tanah itu mempelajari tentang mineral jenis, mempelajari sifat-sifat mineral yang terdapat di dalam tanah, pengaruhnya terhadap sifat-sifat tanah lain, dan serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, ini mineralogi ini penting sekali ya, karena mineral ini merupakan apa itu namanya, sarinya untuk nutrisi tanah itu bisa diserap oleh tumbuhan. Kemudian genese dan klasifikasi tanah itu mempelajari tentang pembentukan tanah dan faktor pembentuknya. Klasifikasi tanah setelah penggunaan klasifikasi tanah dalam survei tanah. Nah, di sini lebih luas lagi, tanah-tanah itu nanti diklasifikasikan, ada yang ke dalam tanah ultisol, dalam tanah regosol, dalam tanah, dan lain sebagainya. Nanti dipelajari dalam genese dan klasifikasi tanah. Kemudian ada geografi tanah ya. Geografi tanah itu mempelajari penyebaran jenis-jenis tanah secara geografis dan dikaitkan pula dengan faktor pembentuk tanahnya. Nah, kemudian juga ada tentang survei tanah dan evaluasi lahan ya. Di dalam survei tanah dan evaluasi lahan ini juga mengklasifikasikan tanah ke dalam sistem klasifikasi tanah tertentu, mengelompokkan tanah-tanah yang sama menggambarkan penyebaran di suatu daerah dalam satu peta tanah. Jadi nanti orang ilmu tanah harus bisa memahami tentang peta tanah ya, harus bisa membuat peta juga, harus memahami tentang spasial di dalam tanah ya. Jadi itu penting sekali karena objek tanah itu penting sekali ya untuk mempelajari secara inderaja, itu penting sehingga saudara harus bisa mengerti tentang pemetaan. Karena itu mempelajari tanah bukan kita melihat
kita harus mengindraja dulu di dalam peta ya, kemudian kita baru nanti mengklasifikasikan secara secara di atas kertas ya, baru kita nanti survei ke lapangan untuk pembuktian. Nah, itu penting sekali saudara-saudara kalau nanti mempelajari ilmu tanah ini, saudara harus mengambil juga GIS ya, atau penginderaan jauh. Saudara akan mempelajari nanti, kalau sekarang softwarenya banyak itu untuk pemetaan itu, ada ArcGIS, kalau dulu Arcview ya, sekarang ada ArcGIS, ada QGIS, macam-macam saudara bisa pilih itu program mana yang saudara cocok untuk dikembangkan di dalam mempelajari ilmu tanah ataupun kehutanan secara umum. Nah, demikian tadi untuk materi pendahuluan di dalam tanah. Kalau di dalam materi pendahuluan ini saya menyampaikan tugas ya, tugas yang saudara harus kumpulkan ya. Yang pertama adalah uraikan kembali tentang definisi tanah dan perspektif tanah dari sudut pandang kehutanan dibandingkan dengan pertanian. Kemudian yang kedua, jelaskan ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu tanah serta peranannya dalam mempelajari tanah ya. Kemudian coba saudara mendatangi hutan ya. Ini soal yang saudara harus cari ke hutan ya. Coba saudara mendatangi hutan yang berada di lingkungan saudara. Kemudian saudara cermati tanah yang ada di bawah hutan, serta coba saudara bandingkan dengan tanah di dekat lokasi saudara yang digunakan untuk kegiatan pertanian. Nah, itu saudara cermati, saudara lihat, saudara deskripsikan sendiri apa yang saudara tahu, apa yang saudara lihat gitu ya. Kemudian sertakan fotonya ya. Foto saudara memfoto, kemudian dideskripsikan kalau di bawah tegaan hutan itu seperti ini. Kemudian di tanah pertanian seperti ini. Kemudian dari situ saudara menyimpulkan apa dari apa yang saudara amati itu. Nanti jawaban itu bisa juga nanti setelah saudara tulis gitu ya, nanti ketika saudara mempelajari bab materi-materi selanjutnya, saudara baru tahu, oh ternyata seperti ini. Nah, saudara nanti kerjakan itu ya dari 3 item ini. Yang pertama mengenai definisi tanah dari kehutanan, kemudian yang kedua mengenai ilmu yang terkait dengan ilmu tanah setelah perannya dalam mempelajari tanah. Kemudian yang ketiga tadi berkaitan dengan praktek yang di tempat lingkup saudara yang dekat saudara ya. Cari aja nanti di kawasan hutan atau dekat hutan di situ, kemudian di tanah pertanian. Selamat mengerjakan dari tugas ini ya, saudara harus aktif di manapun berada supaya saudara tergugah untuk mempelajari ilmu-ilmu tanah ini. Demikian untuk materi pendahuluan tanah dan saya akhiri pertemuan hari ini. Akhir qoli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya dan kita bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih.